pilih apa yang dibaca tadi adalah musabbihat. Musabbihat yang biasa diwaos manawi wonten teng Kaliwungu inggih menika Kyai Sepuh ingkang maos inggih menika Kyai Sepuh Kyai Haji Rukyat. Kyai Haji Rukyat manai maos musabbihat biasanipun terus matur kula niki saking Kyai Idris Jamsaren Solo. Kyai Idris Jamsaren Solo saking Kyai Soleh Darat. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, manai Kyai Soleh Darat itu adalah gurune Ibu kita Kartini. Kartini, Kardinem, Kardina, Kartono. Niku kakak beradik niku. Lho anggapin jenengan ngarang mboten. Niku R.A. Kartini, Kardinem, Kardina, Kartono. Niku kakak beradik niku. Malah niku wonten teng Mayong. Dados laire wonten teng Mayong. Dados R.A. Kartini, Kardinem, Kardina, Kartono. Namun kalau R.A. Kartini hidupnya wonten teng Rembang. Di Rembang. Tapi kalau Kardina niku hidupnya wonten teng Tegal. Teng Tegal. Malah mboten wonten ingkang teng Jepara niku mboten wonten. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, malah R.A. Kartini minta kepada Kyai Soleh Darat, Pak Kyai, supaya jenengan terjemahkan Al-Quran make bahasa Indonesia. Niku yang minta malah R.A. Kartini niku. Dados R.A. Kartini minta kepada Kyai Soleh Darat supados menerjemahkan Al-Quran make bahasa Indonesia. Namun Kyai Soleh Darat mboten kersa. Alasannya sebab orang Belanda paham bahasa Indonesia. Maka dari itu Kyai Soleh Darat tidak mau menerjemah Al-Quran make bahasa Indonesia tapi make bahasa Jawa Pegon. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Kyai Soleh Darat ketika mondok wonten teng Mekah niku sareng kalih Kyai Khalil Bangkalan. Dados Kyai Soleh Darat, Kyai Khalil Bangkalan, Kyai Abdul Karim Kaliwungu, Kyai Anwar Batang, Kyai Nawawi Banten. Malah soleh wonten telu, Kyai Soleh Darat, Kyai Soleh Gresik, kali Kyai Soleh Langitan. Niku sareng niku wonten teng Mekah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Tapi semuanya itu kondur kabeh wonten teng Indonesia. Kyai Khalil Bangkalan kondur wonten teng Bangkalan. Kyai Soleh Darat kondur wonten teng Semarang. Kyai Abdul Karim Kaliwungu kondur wonten teng Kaliwungu. Lajeng Kyai Anwar Batang niku aslinipun Cirebon niku. Kyai Anwar Batang niku wonten teng Batang. Kyai Nawawi Banten wonten teng Banten. Para bapak, ibu dan saudara-saudara ingkang boten kondur inggih menika Kyai Nawawi Banten. Berketepatan pada saat sekarang kholipun Kyai Haji Nawawi wonten teng mriki. Niku Kyai Nawawi Banten. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Kyai Nawawi Banten niku kleresan niki haji, Pak. Kyai Nawawi Banten makomipun wonten teng Maklah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian,
Manawi tiyang sami ziarah wonten teng Maklah. Kuburan ingkang paling inggil pindah inggih menika kuburanipun Siti Khadijah radhiyallahu anha. Niku paling inggil pindah. Soale wonten teng Maklah niku undag-undagan. Undag yang kedua Siti Asma binti Abi Bakrin. Dados yang pertama kali niku ing menika Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Siti Asma binti Abi Bakrin. Undag ingkang kaping 3 inggih menika Kyai Nawawi Banten. Niku undag ingkang kaping 3. Undag ingkang paling sekawan Pak papat sor-sor pindah niku apa Subhan ZE. Nah, jenengan ngertos Subhan ZE niki. Dados undag yang paling bawah sendiri Subhan ZE, sak dhuwure malih ing menika Kyai Nawawi Banten, lajeng paling inggil pindah inggih menika Siti Khadijah radhiyallahu anha. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian sedaya, dados Kyai Khalil Bangkalan Qadur wonten teng Bangkalan. Kyai Soleh Gresik niku nggih Qadur wonten teng Gresik. Kyai Soleh Langitan Qadur wonten teng Langitan. Kyai Soleh Darat Qadur wonten teng Mekah. Kyai Abdul Karim Kaliwungu Qadur wonten teng Kaliwungu. Lajeng Kyai Anwar Batang Qadur wonten Batang. Mung niku asline Cirebon niku. Aslinipun Cirebon. Lajeng Kyai Nawawi Banten niku kepengin kondur wonten Banten tapi sementara. Boten lami boten, sebab kembali lagi wonten teng Mekah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Kyai Nawawi Banten kepengin kondur wonten teng Banten. Sak sampunipun kondur wonten teng Banten, lajeng Kyai Nawawi Banten kepengin mlaku ngetan. Saking Banten mlaku ngetan. Berketepatan para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu Kyai Khalil Bangkalan mlaku ngilen. Dados Kyai Khalil Bangkalan saking Bangkalan mlaku ngilen, Kyai Nawawi Banten saking Banten mlaku ngetan. Akhirnya diadakan pertemuan antaranya Kyai Nawawi Banten lan Kyai Khalil Bangkalan wonten teng Alas Roban. Niku pertemuane wonten teng Alas Roban. Wonten pertemuan teng hotel. Kalau sekarang kalau pertemuan kan wonten teng hotel. Padahal Kyai Nawawi Banten adalah kiai besar-besarnya Indonesia. Kyai Khalil Bangkalan juga kiai besar-besarnya Indonesia. Niku pertemuannya wonten teng Alas Roban. Inggih menika kalih Kyai Anwar Batang, sebab Anwar Batang niku manggene teng Alas Roban. Maka dari itu pertemuan antaranya Kyai Nawawi Banten, Kyai Anwar Batang kali Kyai Khalil Bangkalan. Yang pertemuan Pak, bukan hanya sekedar mondok teng Mekah kabeh. Niku mondok teng Mekah kabeh niku. Kyai Khalil Bangkalan juga mondok wonten teng Mekah. Kyai Anwar Batang juga mondok wonten teng Mekah. Kyai Nawawi Banten juga mondok teng Mekah. Min alil karomah wal maunah kabeh. Ali taklif kabeh niku. Kyai Anwar Batang malah ngangge kitab Saikhul Bahri. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar mondok itu ngatok, sedulur. Niku sederek niku. Kyai Nawawi Banten ya sedulur kali Kyai Khalil Bangkalan, sederek kali Kyai Anwar Batang. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, pertemuan wonten teng Alas Roban awit jam 09.00. Pertemuannya itu awit jam 09.00 sampai jam 3:03. Awit jam 09.00 esok sampai jam 3:03. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sing geger jurame, sebab pertemuan itu bukan hanya sekedar Kyai Khalil Bangkalan, Kyai Nawawi Banten, lajeng Kyai Anwar Batang, mboten. Kyai Khalil Bangkalan beserta Kyai-Kyai Bangkalan.
Lajeng Kyai Nawi Banten beserta Kyai Banten, Kyai Anwar Batang beserta Kyai Batang. Niku kalau tidak salah ketika tahun 1895, tahun 1895, para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, ingkang geger genjur niku Kyai Batang. Lah menawi Kyai Nawi Banten, Kyai Khalil Bangkalan mboten geger mboten napa. Masalahnya apa? Jamaah takdim ya kena. Jamaah takhir nggih kenging. Tapi kalau wong Batang jamaah takhir mboten pareng niku. Wong Batang niku jamaah takhir ndak pareng. Padahal pada waktu niku dereng salat zuhur. Dereng salat zuhur. Maka dari itu pada waktu itu lagi geger-geger Kyai Nawi Banten lajeng ngadeg. Kyai Nawi Banten niku ngadeg. Nalikane Kyai Nawi Banten ngadeg tanglet kepada Kyai Khalil Bangkalan. Kyai Khalil, sekarang sudah jam berapa Kyai? Jam 3 menit Kyai. Loh, jam 3 menit. Maka dari itu Kyai Khalil, jenengan ingkang wonten lebete Kyai Anwar Batang supaya keluar. Dados Kyai Khalil dikengken medal nalikane wonten teng daleme Kyai Anwar Batang, dikengken medal sampean keluar saja Kyai. Metu. Bareng metu Kyai Nawi Banten itu kan kepanggih kali Kyai Khalil Bangkalan. Kyai, sudah jam berapa? Jam 3 menit. Lalu sholat duhurnya habisnya jam berapa? Kurang 5 detik lagi Kyai. Kurang 5 detik lagi. Jawab Kyai Nawi Banten, orang nyandak Kyai Khalil. Mboten nyandak. Maka dari itu Kyai Khalil matur, lajeng sholat teng pundi Kyai? Mekah. Sholatnya wonten teng Mekah. Maka dari itu Kyai Nawi Banten tangane nyekel dumateng Kyai Khalil Bangkalan dicekel. Monggo teng Mekah. Jelek wonten Mekah. Dados Kyai Nawi Banten kali Kyai Khalil sak sambutipun medal saking daleme Kyai Anwar Batang niku terus wonten teng Mekah. Barang wonten teng Mekah Kyai Khalil Bangkalan lajeng mlebu wonten teng Masjidil Haram. Barang mlebu wonten teng Masjidil Haram ningali jam nembe jam 11. Lah wong kaceke kurang lebih 4 menit kan bener. Maka dari itu Kyai Nawi Banten matur kepada Kyai Khalil Bangkalan, Kyai Khalil 1 jam lagi nembeng lampai sholat zuhur. Sampunipun lampai sholat zuhur asare dipun jamak. Kalau asare sampun dijamak kondur malih wonten teng alas roban. Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, sama juga itu Kyai Nawi Banten, Kyai Anwar Batang, lajeng Kyai Khalil Bangkalan, Kyai Soleh Darat, Kyai Soleh kabeh niku gurune Kyai Hasyim Asy'ari. Niku gurune Kyai Hasyim Asy'ari. Sama juga wonten teng Indonesia, utai sama juga wonten teng Makkahul Mukarramah. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, niki kula cekapaken sakmenten kemawon. Nah, mungkin ingkang badhe nyambut niku Mbak Yai. Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Khalaqan nasa min turab. Wafa watabainahum fil uquli wal ulumi wal ma'arifi wal akhlaq wal adab.
qasama khalqahu ila taqiyyin awwab alladhi himmatuhu talabul khairati wal iktisab wa matlabuhu ma bi zulfa ilallah wal iqtirab. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ila fajirin kadzab alladhi himmatuhu masrufatun ila jam'il khutamil fani wat ta'ami wasyarab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairil ali wal ashab, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mata walam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu. Para masyayikh sesepuh, guru kula, mursyid kawula Al Mukarram Abah Kyai Haji Dimyati Rais, lan ugi kepada yang terhormat Kyai Haji Abdul Rahman, Kyai Abdul Basit, dan seluruh masyayikh yang hadir pada malam hari ini. Saya hanya ikraman wa ta'diman kepada guru. Sebenarnya tidak layak kalau kami menyampaikan, karena setelah Abah, saya itu murid dari beliau tahun 80 berada di Apik, tahun 84 saya berada di Jagalan. Alhamdulillah istifadah ilmu, sehingga mudah-mudahan beliau selalu mendoakan aku. Ilmu yang bermanfaat, contohnya tadi disampaikan para masyayikh, para kiai yang telah menitah masyarakat kita. Bahagialah bagi orang yang sudah mati, tapi kebaikannya tidak pernah mati. Camkan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Abah dan juga Kyai Abdul Rahman, di sini ada haul Kyai Nawawi ke-46, Kyai Haji Nawawi. Saya mendengar sedikit bahwa beliau bukan ulama besar, tapi mahabbah, selalu intisab. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa syarifun nasab dan ala salasi jihadin. Kemuliaan nasab ada 3 arah. Al-jihadul ula, al-intima ila syajatir rasul, hum la yu'adiluhu syai'un. Yang pertama adalah arah pernah al-intima ay al-intisab. Ada kesesuaian apabila ada intim, kesamaan sirah kepada syajatul rasul, yaitu keturunan Nabi, para habaib. Habaib mulia itu kena mulianya syarifun dzati, yaitu kemuliaan dzatiyah. Kemudian yang kedua adalah al-intima ila warasatul anbiya, hum surujul ummah wa muallimuhum. Dan kita itu harus berbarengan, bergumul dengan para pewaris Nabi. Mereka adalah surujul ummah, pelita umat, sinar umat yang bisa memadangi mereka, dan muallimuhum, dan termasuk pendidik. Khususnya di Jawa yang bisa memberikan ilmu adalah para ulama, bukan habaib. Kalau habaib sababul hidayah, sababul hidayah. Cuman kalau ulama itu sendiri kalau tidak ada nasab,
terhadap Sajatul Rasul itu mulianya hanya aridi, ketempelan sementara. Kalau setruk ya sudah tidak dikatakan kiai. Tapi kalau Habib edan pun tetap Habib. Itu namanya syarifun nasab zati. Kalau kita bukan Sajatul Rasul dan bukan ulama, ada yang ketiga al-intima ila ahli tuqa wassalah. Itu kita harus menyesuaikan diri dengan ahli tuqa wassalah. Mudah-mudahan masyarakat ya di desa Gunung Sari, masyarakat sedaya jadi orang soleh. Kalau Kiai Haji Abdurrahman tadi arahnya ke Kiai terus, kalau saya enggak, jadi orang soleh sajalah. Jadi Kiai repot. Selalu diawasi. Dapat uang dari mana? Dari proposal apa dari mana? Lebih baik adalah jadi orang yang soleh. Al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang bisa mampu melakukan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Hamba Allah Ta'ala banyak sekali. Sehingga tidak hanya manusia saja, hewan pun kita harus hormati. Itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan saja dengan istighosah yang disampaikan oleh beliau, kami juga merasa malu kalau melihat ulama-ulama tadi disampaikan. Kenyataan umat di Indonesia itu telah mengambil ilmu dari para ulama yang soleh. Ciri-ciri ilmu manfaat menurut Imam Malik. Al-ilmu ilmani, ilmun waqa'a fil qalbi dzalika ilmun nafi, wa ilmun waqa'a fil lisan dzalika hujjatullah ala bani Adam. Itu hadis. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bersarang di hati manusia, di urang sadaya, masuk tarosuh, masuk dalam kalbu. Kemudian ilmu yang kedua adalah waqa'a fil lisan, hanya pada mulut, sehingga bisa hujjah, tutur kata molek dengan bahasa yang cantik dan muluk, tapi tidak ada rasa ikhlas. Dzalika hujjatullah ala bani Adam. Memang betul itu ada hujjah Allah untuk anak cucu Adam. Maka tinggal pilih. Tapi Kiai Imam Malik bin Anas memberi ta'rif atau memberi ciri alamat. Wa min alamat ilmin nafi. Sebagian daripada ilmu nafi, ma yazidu bil qalbu zuhdan fid dunya. Semakin tambah ilmu semakin zuhud, hatena zuhud, kaya kumantil karena ilmu akana dunia. Harta kekayaan tidak ada pada gambaran hati. Kata termasuk ilmu anu manfaat. Tapi ternyata Haji Subhan, semakin tambah ilmu semakin cinta duniawi. Apakah itu manfaat? Kita membaca sendiri apakah ini istidrot. Dari itulah maka kewibawaan haibah ulama fi hada zaman semakin renggang karena mungkin zuhudnya kurang. Yang kedua adalah mayazidu. Pertama wa min alamat ilmu nafi ma yazidu bil qalbi zuhdan fid dunya. Yang kedua wa mahabbatan fil akhirah. Ciri-ciri memanfaat adalah mahabbah kepada akhirat. Kiai-kiai dulu itu sholatnya berjam-jam. Sholat tarawih berjam-jam. Sampai jam 3 baru saja selesai sholat tarawih. Kalau ulama ayeuna, ustad-ustad ayeuna, sholatna cukup setelah Fatihah, Yasin, langsung ruku. Jam 8 sudah bubar. Mana fadilah dan karomahnya? Mahabbah terhadap akhirat. Yang ketiga adalah tawadu'an. Semakin tambah ilmu, semakin tawadu, hormat kepada orang tua. Jalmi, sepuh, pun rama, dihormati, pun ibu sebagai pahlawan. Tidak ada di dunia ini hanya ibu. Tapi sekarang banyak anak yang pandai, tapi dijodohkan dengan orang tuanya. Tidak mau, karena sudah punya pasangannya. Seakan-akan orang tua itu dianggapnya sampah bagi dia. Maka
ibulah yang membimbing aku. Saya kadang-kadang berpikir, apakah aku bisa membimbing anak-anakku seperti abah, ibu membimbing aku menjadi orang seperti ini. Mudah mengatakan menjadi anak soleh, tapi ungkapan, tutur kata yang paling mendasar adalah to'amul halal. Makanan yang halal yang belum bisa kita penuhi. Banyak di santri as-salafiyah di Luwung Ragi, anaknya tukang becak, alfiahnya lancar, alfiah mahir, bahkan bisa disungsang. Sementara anak saya yang kata anaknya kiai, boro-boro alfiah disungsang. Apa mungkin syubhat banyak masuk ke dalam hati kita? Itu yang paling khawatir. Tawadu. Kemudian yang keempat adalah khosyah ilallah. Semakin tambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun era globalisasi seperti ini, tetap kita mengacu kepada ulama-ulama tadi, seperti Kiai Nawawi, Mbah Soleh Darat, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim. Lumayan kalau kita bisa ya al-intima, ada kesamaan aja lah, meniru akhlak mereka dengan kesopanan. Tidak ada istilah merasa dirinya lebih tinggi, tidak ada, semua sama. Yang tinggi, yang alim sama ternyata. Maka kami sendiri alhamdulillah dengan doa beliau, maka bapak saya pernah menyampaikan, Humedi nek kon luru guru sing akeh. Bukan untuk membandingkan mana yang alim, tapi untuk menambahkan doa. Anak-anak sekarang kalau sudah ke Yaman, kalau sudah ke Maroko, membandingkan, Kiai Jawa lah apa-apane. Bukan untuk itu menambah guru, untuk menambah doa-doa. Doa guru kami yang masih hidup adalah Abah Dimyati, yang pernah istifadah ilmu. Jamal sudah tidak ada. Kemudian Kiai Mas Duki juga tidak ada. Tinggal satu Abah Dimyati. Mudah-mudahan saja ilmu kami yang saya ambil menjadikan ilmu yang bisa tarosu fil qalbi, Allahumma amin. Hanya itu. Maka apa arti nenek moyang kita? Memang tadi ada makalah Sobat Ali, seorang pemuda bukanlah itu nenek saya, tapi anada itu memang betul, tapi tetap masih ada ta'aluk dengan nasab. Penting sekali. Kalau ilmu bisa dicari, nasab tidak bisa dicari. Maka tetap ilmu harus berkaitan dengan nasab. Jangan mudah kita berintimak dengan asal, yang penting sugih. Tapi akhlak, minimal akhlak min ahli tuqwa wassalah. Kalau tidak bisa mencampuri dengan warasatul anbiya, barangkali tidak mampu, apalagi para habaib. Insyaallah kami akan semuanya akan mencari kebaikan dari alat yang baik. Sesuatu yang baik harus dengan cara yang baik. Man amru bima'rufin falyakun amru bima'ruf. Segala sesuatu yang baik maka cara memerintahnya dengan sesuatu yang baik. Hanya itu mudah-mudahan pada malam hari ini istighosah beliau, tempat ini menjadi makmur, agama semakin maju, dan semakin tawadu anak-anak kita, semakin zuhud pada diri kita semuanya. Mudah-mudahan. Dan yang saya hormati Kiai Abdul Basit, saya juga datangnya sini saestu kena ingin takdim dan ingin bersama dengan beliau. Maka saya malu datangnya keduluan guru, tapi karena ada tamu tadi Habib, 4 Habib datang ke rumah saya. Hampir 2 hari 3 hari habaib selalu kumpul. Itulah mungkin diantaranya kami hanya mencintai al-intima illa syahadatul rasul. Kami tidak bisa. Maka saya menyampaikan kepada para habaib, nek kiai orang bisa jadi habib, tapi habib bisa jadi kiai. Ulama tidak bisa jadi habib, tapi habib bisa jadi ulama. Maka habib pun harus berjuang thalabul ilmi, tidak hanya mencagarkan nasabnya saja. Saya berani di hadapan para habib bilang seperti itu. Jadi antara nasab dengan ilmu harus sesuai, diiramakan intima ila nasab wal ilm. Allah akan mengangkat derajat seorang dengan ilmunya, dan juga nasab penting juga. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo sareng-sareng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ekonominya tani, muga-muga diparingi manfaat barokah. Bagi orang yang berdagang, muga-muga diparingi manfaat barokah. Orang yang ingin haji, mugi-mugi saged nglampahi haji. Orang yang ingin umrah, mugi-mugi saged nglampahi umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal hidayah wa rahmah wal afiyah wal istiqomah sakinah wal barokah sumal barokah wassalamah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa uladana wa banatina min ahli sholahi wal khair. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa uladana wa banatina min ahli ilmi wat tuqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lasdolil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa'afir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lasdolil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa'afir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lasdolil firdausi a'la wala
واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Loh, mohon. Loh, tes.